Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Lestari dengan NIM 2009043 dari kelas 2 APG PAUD. Di sini saya akan memaparkan materi pertemuan 1 sampai 7 dari mata kuliah Perkembangan Sosial, Emosional, Moral dan Agama bagi anak usia dini. Yang pertama, agensi perkembangan sosial, emosional, moral, agama bagi anak usia dini. Berdasarkan pengertian, perkembangan sosial emosional pada anak usia dini adalah suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak dalam pencapaian kematangan hubungan sosial, baik secara fisik maupun non-fisik, melalui pemberian rangsangan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Masa anak usia dini merupakan salah satu periode yang sangat penting, di mana pada periode ini merupakan tahap perkembangan kritis. Pada masa inilah kepribadian seorang anak akan terbentuk. Pengalaman yang terjadi pada masa ini cenderung bertahan dan mempengaruhi sikap anak sepanjang hidupnya. Pada masa ini anak sering melakukan berbagai aktivitas seperti memperhatikan aktivitas lingkungan sekitar, meniru, mencium, dan meraba. Lingkungan sangat mempengaruhi kepribadian anak, yang terutama lingkungan keluarga. Ibu memberikan pengaruh besar pada anaknya. Hal ini disebabkan anak memperhatikan ketergantungan yang kuat dalam memenuhi kebutuhannya. Pada masa ini anak harus ada kebebasan dalam lingkungan untuk perkembangan fisik, mental, dan pertumbuhan spiritualnya, karena lingkungan yang kondusif memungkinkan anak akan berkreasi bebas dan mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Kemudian berdasarkan perspektif teori Bandura, berpendapat bahwa kepribadian merupakan produk dari 3 kekuatan yang saling berinteraksi. Dari 3 kekuatan yang saling berinteraksi yaitu lingkungan, perilaku, dan pikiran. Interaksi antara ketiga faktor ini disebut reciprocal determinism. Kemudian ada ekspresi emosi dan respon emosi pada anak usia dini. Emosi bukanlah sesuatu yang sederhana, melainkan melibatkan aspek yang dinamika. Ekspresi itu meliputi dari marah, menangis. Dengan ungkapan emosi tentunya berbeda. Dengan bertambahnya usia, berkembangnya pikiran, maka ia akan semakin pandai dalam mengungkapkan isi hatinya. Respon positif maupun negatif akan membentuk gambaran yang dipakai untuk merespon balik terhadap lingkungan. Jika anak diperlakukan positif, maka responnya juga akan kembali positif. Jika anak diperlakukan negatif, dia akan membalas juga dengan negatif. Bahkan jika orang tua ragu, maka akan merespon balik, anak pun demikian, akan ragu. Sebagai orang tua, guru, pemerhati anak, bahkan calon orang tua, atau para remaja yang nantinya akan menjadi orang tua sejak anak, bahkan yang nantinya akan menjadi sejak awal, harus belajar untuk mengendalikan emosi. Awal perkembangan emosi, khusus masa bayi, emosi ini anak lebih banyak berkaitan dengan kondisi fisik yang tidak mengenakan, misalnya menangis saat dia lapar, dia tidak nyaman, dia lapar, panas, gerah. Anak belum bisa memahami secara langsung kondisi lingkungan dan apa yang perlu ia lakukan. Jadi yang bisa dilakukan bayi adalah menangis. Jadi anak adalah aset yang kelak akan menjadi penerus keluarga, menjadi pejuang tangguh yang akan membawa bangsa menjadi beradab. Oleh sebab itu, pernyataan emosi ketika bayi ataupun usia balita perlu diperhatikan dan respon yang sangat
dan direspon dengan sebaik-baiknya. Jangan mengabaikan sedikit pun pada usia ini. Masuk ke fase perkembangan bayi, di mana bayi newborn berat badan normalnya yaitu 2,5 sampai 4,3 kg dan panjang badan 45 sampai 55 cm. Dalam perkembangan ini, dalam usia ini, bayi mengalami berbagai pertumbuhan dan perkembangan sejak baru lahir. Selain pertumbuhan fisik, fungsi panca indera juga turut berkembang. Bahkan bayi sudah mulai mengembangkan kemampuan sejak dilahirkan. Pada usia 1 bulan, bayi akan menggunakan beberapa ekspresi suara seperti tangisan, geraman, bahkan kicauan untuk berkomunikasi. Selanjutnya yaitu fase perkembangan bayi. Sebelum ke bayi, terlebih dahulu yaitu dengan perkembangan pada kandungan. Yang pertama, trimester pertama pada minggu 3 seiring telur yang telah dibuahi berkembang. Sebuah kantung embrio dan plasenta pun ikut terbentuk. Nah, kemudian pada akhir minggu ke-4, tabung janin sudah ada dan dapat berdenyut 65 kali dalam 1 menit. Kemudian masuk kepada minggu ke-6, wajah dan lingkaran besar untuk mata, hidung, mulut, telinga, serta rahang bawah dan tenggorokan sudah mulai terbentuk. Kemudian pada minggu ke-8 hingga 10, janin telah berhasil melalui masa kritis di mana perkembangan organ dan struktur tubuhnya telah berukuran hampir 3 cm panjangnya, semakin banyak bergerak dan semakin terlihat seperti manusia. Nah, dari perkembangan fisik anak-anak pada masa kanak-kanak awal, yaitu pertumbuhan masa kanak-kanak awal tidak terjadi sepesat pada saat bayi. Nah, pada masa anak-anak ini rata-rata anak bertambah tinggi 6,25 cm setiap tahun dan bertambah berat 2,5 sampai 3,5 kg setiap tahunnya. Postur tubuh anak pada masa kanak-kanak awal berbentuk gemuk, berotot, dan relatif kurus. Tulang dan otot pun anak mengalami tingkat pengerasan yang bervariasi. Kemudian perkembangan moral pada anak, di mana dengan pengambilan sudut pandang orang lain akan membantu anak memahami apa yang benar dan apa yang salah. Melalui interaksi anak dengan orang lain, ia segera menangkap apa yang diharapkan dalam situasi sosial dan anak akan sampai pada perkembangan sejumlah pemahaman sosial. Kembangan masa kanak-kanak awal yaitu belajar perbedaan dan aturan jenis kelamin, kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain, pembentukan pengertian sederhana meliputi realitas fisik dan realitas sosial, dan adapun belajar apa yang benar dan apa yang salah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.